Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Indah Fajranawati, Stambuk A2211802. Saya Helena Angelia, Stambuk A2211876. Saya Mirawati, Stambuk A221184140. Saya Ani Sintiawati, Stambuk A221181031. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai macam-macam dan zonasi habitat hidup plankton. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam dan zonasi habitat hidup dari plankton. Perlu kita ketahui bahwa plankton merupakan sekelompok biota akuatik, baik berupa tumbuhan maupun hewan, yang hidup, melayang maupun terbang secara pasif di permukaan perairan. Dan pergerakan serta penyebarannya dipengaruhi oleh gerakan arus walaupun sangat lemah. Jadi plankton ini merupakan organisme mikroskopis yang hidup di air. Plankton dapat dibedakan menjadi dua golongan besar. Yang pertama adalah fitoplankton atau plankton nabati, yaitu plankton yang menyerupai tumbuhan karena dapat melakukan fotosintesis sehingga disebut produsen primer dalam ekosistem air. Dan yang kedua adalah zooplankton atau plankton hewani, yaitu plankton yang menyerupai hewan karena memiliki alat gerak seperti hewan pada umumnya dan berperan sebagai konsumen tingkat 1 dalam ekosistem air. Berikutnya kita masuk dalam penggolongan plankton berdasarkan fungsi. Yang pertama itu fitoplankton. Fitoplankton ini disebut juga dengan plankton nabati. Plankton nabati adalah organisme yang hidupnya mengapung atau melayang dalam air. Ukurannya sangat kecil sehingga tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang kedua itu adalah zooplankton. Zooplankton disebut juga dengan plankton hewani. Zooplankton adalah hewan yang hidupnya mengapung, melayang dalam air. Zooplankton umumnya berkisar 0,2 sampai 2 mikrometer. Nah, kemampuan renangnya sangat terbatas hingga keberadaannya sangat ditentukan oleh arus yang membawanya. Yang ketiga adalah bakterioplankton. Bakterioplankton adalah bakteri yang hidup sebagai plankton. Umumnya berukuran sangat halus, yaitu kurang dari 1 mikrometer. Nah, bakterioplankton ini tidak mempunyai inti sel. Nah, yang keempat yaitu virioplankton. Virioplankton adalah virus yang hidup sebagai plankton. Virus ini berukuran sangat kecil atau kurang dari 0,2 mikrometer dan menjadikan biota lainnya terutama bakterioplankton dan fitoplankton sebagai inangnya. Penggolongan berdasarkan ukuran. Berdasarkan ukurannya, plankton menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, plankton jaring atau net plankton. Plankton yang dapat tertangkap dengan jaring dengan mata jaring atau mesh size berukuran 20 mikrometer, atau dengan kata lain plankton berukuran lebih besar dari 20 mikrometer. Yang kedua, nanoplankton. Plankton yang lolos dari jaring tetapi lebih besar dari 2 mikrometer atau berukuran 2 sampai 20 mikrometer. Yang ketiga, ultra nanoplankton. Plankton yang berukuran lebih kecil dari 2 mikrometer. Golongan berdasarkan daur hidup. Berdasarkan daur hidupnya, plankton menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, holoplankton. Holoplankton adalah kelompok plankton yang seluruh daur hidupnya dijalani sebagai plankton. Contohnya Copepod, amphibod, dan Chaetopnet. Yang kedua, meroplankton. Meroplankton adalah kelompok plankton yang hanya pada tahap awal daur hidupnya dijalani sebagai plankton, yakni pada tahap telur dan larva saja. Contohnya telur dan larva ikan. Yang ketiga, tikoplankton. Tikoplankton ini bukanlah plankton sejati karena biota ini di dalam keadaan normal hidup di dasar laut sebagai bentos. Namun arus air dan pasang surut menyebabkan ia terangkat dan lepas
lepas dari dasar dan kemudian terbawa arus dan mengembara sementara sebagai plankton. Penggolongan berdasarkan asal-usul plankton, di mana ada plankton yang hidup dan berkembang dari perairan itu sendiri dan ada yang berasal dari luar, yaitu terdiri atas autogenik plankton, yaitu plankton yang berasal dari perairan itu sendiri, dan allogenik plankton yang merupakan plankton yang datang dari perairan lain. Dan berdasarkan lingkungan hidupnya terdiri atas yang pertama limnoplankton, yaitu plankton yang hidup di air tawar, dan yang kedua haliplankton, yaitu plankton yang hidup di laut, dan yang ketiga hipalimiroplankton, yaitu plankton yang hidup di air payau, dan yang keempat plankton, yaitu plankton yang hidup di kolam. Demikian pemaparan video materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.